Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rafika Hardianti. Kebetulan masih calon SAK. Saya merupakan mahasiswa akuntansi pajak di Universitas Muhammadiyah Bandung. Sebelum melihat pemaparan dari saya, alangkah lebih baiknya teman-teman mensubscribe, like, komen, dan juga share di Yuniati Ruang Dosen. Kali ini saya akan membahas mengenai pajak di tahun 2022. Ada apa sih di pajak tahun 2022? Langsung aja yuk kita simak pemaparan dari saya. Sebelumnya di sini ada Aan, Iin, dan Uun. Aan, Iin, dan Uun pagi-pagi lagi gibah nih ya guys ya. Kata si Aan nih, duh pusing ya bun, semua harga serba naik. Kata si Iin, minyak naik, cabai naik, gaji nggak naik-naik, pusing bun. Kata si Uun, bunda-bunda tahu nggak tarif PPh-OP pun naik loh. Jadi apakah benar tarif PPh-OP itu naik? Langsung aja yuk simak pemaparan dari Rafika. Jadi guys, berdasarkan Undang-Undang HPP yang sudah disahkan 2021 lalu, tarif pajak penghasilan orang pribadi memang naik ya guys ya dari tahun 2001 ke 2022. Oke, langsung aja ya guys, kita lihat perubahan tarif pajak penghasilan orang pribadi dari tahun 2021 sampai 2022. 2021. Kita lihat di lapisan pertama, di sini tercantum yang memiliki penghasilan 0 sampai 50 juta dikenakan tarif 5%. Sedangkan di tahun 2022, perbedaannya adalah orang yang memiliki penghasilan 0 sampai dengan 60 juta dikenakan tarif 5%. Jadi beda pada penghasilannya ya guys ya. Di lapisan pertama ini yang 2021 sampai dengan 50 juta, yang 2022 sampai dengan 60 juta. Kita lihat lagi yang di lapisan keduanya. Di tahun 2021, orang yang memiliki penghasilan lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Sedangkan di tahun 2022, orang yang memiliki penghasilan lebih dari 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Perbedaannya hanya yang 50 juta dan 60 juta ya guys ya. Kita lihat lagi yang ada di lapisan ketiga ya guys ya. Untuk lapisan ketiga ini kebetulan tidak ada perubahan dari tahun 2021 ke 2022, yaitu orang yang memiliki penghasilan lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Jadi nggak ada perubahan ya guys di lapisan ketiga ini. Guys, langsung aja kita lihat pada lapisan keempat tahun 2021. Di lapisan keempat ini, orang yang memiliki penghasilan lebih dari 500 juta rupiah, yaitu dikenakan tarif 30%. Sedangkan pada tahun 2022 ada batasannya ya guys ya. Lebih dari 500 juta sampai dengan 5 miliar itu dikenakan tarif 30%. Oke guys, lanjut lagi. Untuk tahun 2021 ini hanya dikenakan 4 lapisan ya guys ya. Kalau tahun 2022 ada tambahan lagi menjadi 5 lapisan, yaitu orang yang memiliki penghasilan lebih dari 5 miliar dikenakan tarif pajak sebesar 35%. Kebayangkan kalau misalkan kita memiliki penghasilan 5 miliar, berapa tuh PPh yang masuk ke dalam negara kita? Oke guys, biar lebih paham lagi, saya akan memberikan studi kasus atau contoh mengenai PPh OP terutang di tahun 2022. Contohnya adalah Rafika adalah seorang direktur utama suatu perusahaan startup di Kota Bandung. Ia memiliki penghasilan neto per bulan pada tahun 2022 adalah sebesar 500 juta per bulan. Per bulannya, Rafika membayar zakat sebanyak 2,5% dari penghasilan netonya. Pada tahun 2022, status Rafika adalah belum memiliki tanggungan alias TK 0, berarti belum menikah dan tidak ada tanggungan. Hitunglah berapa PPh terutangnya. Oke, langsung aja kita lihat di penghasilan neto. Penghasilan netonya karena Rafika ini adalah bekerja di suatu perusahaan startup, walaupun dia sebagai direktur utama tetapi tetap dianggapnya adalah pekerjaan, jadi bekerja pada suatu perusahaan. Jadi dimasukkan ke dalam kolom sehubungan dengan pekerjaan. Dia memiliki gaji 500 juta per bulan. Jika 500 juta dikali 12 bulan, jadi dikalikan dulu dalam setahun ya guys ya. Jadi 6 miliar. Terus untuk yang B-nya karena dia tidak ada keterangan usaha, jadi nggak usah diisi. Terus sehubungan dengan modal juga nggak usah diisi karena nggak ada keterangannya di dalam soalnya. Terus penghasilan yang berasal dari luar negeri juga nggak usah diisi. Jadi total penghasilan neto Rafika ini adalah 6 miliar dalam setahun.
Lanjut untuk poin kedua, di sini ada pengurang. Pengurangnya karena Rafika ini membayar zakat tiap bulannya 2,5%. Kita akumulasikan saja menjadi 1 tahun ya guys ya. Jadi 6 miliar dikali 2,5% sama dengan 150 juta. Terus karena PTKP-nya masih TK 0, jadi 54 juta. Untuk kompensasi kerugiannya kita nggak isi karena tidak ada keterangannya di dalam soalnya. Berarti penghasilan kena pajaknya adalah 6 miliar dikurangi 150 juta dikurangi 54 juta, yaitu 5 miliar 796 juta rupiah. Oke guys, langsung aja kita menghitung PPh terutangnya. Karena di sini Rafika penghasilan kena pajaknya lebih dari 5 miliar, maka dikenakan 5 tarif, yaitu 5%, 15%, 25%, 30%, 35%. Oke, langsung aja lapisan pertamanya, 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta rupiah. Lapisan kedua, 15% dikali 190 juta, 28 juta 500 ribu rupiah. Lapisan ketiga, 25% dikali 250 juta sama dengan 62 juta 500 ribu rupiah. Lapisan keempat, 30% dikali 4 miliar 500 juta rupiah sama dengan 1 miliar 350 juta rupiah. Lapisan kelimanya, 35% dikali 796 juta sama dengan 278 juta 600 ribu rupiah. Maka total PPh terutangnya adalah 1 miliar 722 juta 600 ribu rupiah selama 1 tahun. Tapi untuk angsuran PPh 25 terutangnya kita tinggal bagi 12 aja. Jadi per bulannya adalah 143 juta 550 ribu rupiah. Pasti kalian banyak yang nanya kenapa di lapisan kedua itu 190 juta. Kenapa bukan 250 juta? Jadi alasannya adalah untuk menghitung PPh terutang ini berlaku akumulasi. Jadi tinggal 250 juta dikurangi 60 juta. Terus yang di lapisan ketiga kenapa enggak 500 juta tapi 250 juta? Karena di atasnya sudah berjumlah 250 juta. Jadi 250 juta tambah 250 juta di lapisan ketiga menjadi 500 juta. Terus kenapa di lapisan keempatnya enggak 5 miliar? Jadi kan di atas itu jumlahnya udah 500 juta. Tinggal ditambah 4,5 miliar jadi 5 miliar. Terus untuk lapisan yang kelimanya itu 796 juta dikarenakan yang lainnya udah jumlahnya 5 miliar. Sedangkan itu PKP-nya adalah 5,796 miliar. Jadi ditulislah 796 juta. Oke teman-teman, mungkin itu hanya sedikit pemaparan dari saya. Mungkin gak banyak, tapi semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman. Semangat untuk semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Thank you very much. Kamsahamnida.